Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semua, Bapak akan melanjutkan kembali terkait dengan materi yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian poin kedua dengan menggunakan metode substitusi. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu dengan menggunakan metode ketiga. Di mana metode ketiga ini sering disebut sebagai metode campuran. Apa maksud dari metode campuran? Bisa kita perhatikan di sini. Pada metode ini merupakan gabungan dari cara eliminasi dan substitusi. Jadi memang kalau berbicara tentang metode campuran ini adalah sebuah metode yang menggabungkan. Misal kita ingin menghitung nilai X atau mencari nilai X dengan menggunakan eliminasi. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya dengan menggunakan substitusi. Sehingga sebetulnya dengan menggunakan metode ini terkadang dalam hal menyelesaikan itu lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi mana dulu yang akan kita eliminasi setelah kita mendapatkan salah satu variabel, kemudian variabel tersebut disubstitusikan untuk mencari nilai variabel satunya lagi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, ya, terkait dengan metode campuran ini. Ini definisinya yang tadi terkait dengan eliminasi dan substitusi. Kemudian kita ambil contoh di sini. Misalkan ada sebuah perintah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode campuran. Persamaan yang pertama, 3x plus 4y sama dengan 11. Dan persamaan yang kedua itu adalah x plus 7y sama dengan 15. Oke, langkah pertama, kita akan eliminasi. Jadi dengan menggunakan metode campuran ini, langkah pertama kita akan menggunakan eliminasi. Misal, kita ingin mengeliminasi X. Berarti kalau kita ingin mengeliminasi X, gitu ya. Kalau kita ingin mengeliminasi X, maka setiap persamaan, misalkan persamaan yang pertama dikalikan dengan koefisien dari variabel X pada persamaan yang kedua. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan koefisien dari variabel X gitu ya pada persamaan yang pertama. Makanya kita dapatkan persamaan yang pertama dikalikan dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan 3. Disesuaikan dengan koefisien dari variabel X. Oke, kemudian setelah itu kita kalikan. Persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1, sehingga hasilnya itu adalah 3x plus 4y sama dengan 11. Tidak ada perubahan karena dikalikannya dengan 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua dikalikan dengan 3. Berarti x kali 3 hasilnya 3x. Kemudian 7y kali 3 hasilnya 21y. Kemudian sama dengan 15 kali 3 itu hasilnya 45. Karena kita ingin mengeliminasi x, berarti yang kita perhatikan di sini 3x-nya positif di persamaan yang pertama. Di persamaan yang kedua juga 3x-nya positif. Sehingga operasi yang kita gunakan untuk mengeliminasi x yaitu operasi pengurangan. Karena 3x dikurangi 3x itu habis. Itu ya. Kemudian kita operasikan lagi variabel yang lain, berarti 4y gitu ya. 4y dikurangi 21y, berarti hasilnya adalah negatif 17y. Kemudian 11 dikurangi 45 itu hasilnya adalah negatif 34. Kemudian kita sederhanakan kembali, didapatkan y sama dengan 2. Jadi dengan menggunakan eliminasi ini,
kita mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan salah satu variabel, di sini variabel Y, untuk mencari variabel X, maka kita gunakan substitusi. Bagaimana cara melakukannya? Kita perhatikan di sini. Jadi harga dari Y sama dengan 2 ini kita substitusikan pada persamaan yang kedua. Meskipun itu dibebaskan bagi kalian nanti memilih apakah mau disubstitusikan ke persamaan pertama atau mau disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Itu tergantung dari kalian. Oke, kalau kita substitusikan berarti Y-nya itu sendiri nanti diganti dengan 2. Jadi Y di sini kita ganti dengan 2 karena kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Berarti nanti berubah menjadi X tambah 7 kali 2 sama dengan 15. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi X tambah 14 sama dengan 15. Kita sederhanakan aljabar ini berarti menjadi X sama dengan 15 dikurangi 14. Sehingga didapatkan X-nya itu sama dengan 1. Nah, cara ini adalah cara dengan menggunakan metode campuran. Langkah pertama kita eliminasi X di sini. Kemudian langkah kedua kita substitusikan nilai Y yang sudah diketahui ke salah satu persamaan yang ada di soal sebelumnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu sendiri adalah 1,2. 1 untuk X dan 2 untuk Y. Oke, silakan kalian pahami. Silakan kalian dalami terkait dengan metode ini. Oke, untuk lebih menguatkan kembali, kita ambil satu soal lanjutan. Kita punya soal yang pertama, persamaan yang pertama, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah 4X min 3Y sama dengan 11. Kita punya dua persamaan ini, gitu ya. Kemudian kita ingin menghitung atau ingin menentukan nilai X dan nilai Y-nya dengan menggunakan metode campuran. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita perhatikan bahwa koefisien X-nya di situ untuk persamaan 1 adalah 2 dan persamaan 2 itu adalah 4. Kemudian untuk koefisien dari variabel Y-nya persamaan 1 itu 3 dan persamaan 2 itu adalah negatif 3. Nah, melihat persamaan ini, kedua persamaan ini, kita bisa langsung melakukan proses eliminasi tanpa melakukan operasi pengalian terlebih dahulu. Pengalian dengan koefisien-koefisien tertentu tergantung dari mana yang akan kita eliminasi. Nah, kalau kita perhatikan untuk koefisien dari variabel Y itu tidak jauh berbeda. Mungkin yang membedakan adalah tandanya. Di persamaan yang pertama koefisien Y-nya itu adalah positif. Dan di persamaan yang kedua koefisien dari Y-nya itu adalah negatif. Tapi setidaknya besaran dari koefisien itu adalah sama-sama 3. Sehingga bisa kita langsung lakukan eliminasi. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kita perhatikan di sini. Karena tandanya itu berbeda, ya. Karena tanda dari koefisien Y pada persamaan 1 dengan koefisien Y pada persamaan 2 itu berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif. Jadi tandanya berbeda, sehingga operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Karena dengan menggunakan operasi penjumlahan ini, maka 3Y kemudian ditambah negatif 3Y hasilnya akan habis. Jadi hasilnya akan sama dengan 0. Kalau kita melakukan operasi pengurangan di sini, misal kita lakukan operasi pengurangan, nanti akan kita dapatkan di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Seperti yang kita tahu, negatif kali negatif jadi positif, kan gitu. Nanti 3 tambah 3 malah jadi 6Y. Malah jadi tidak menghabisi. Atau tidak akan sama dengan 0. Tidak akan mengeliminasi variabel Y. Sehingga operasi yang digunakan ketika kita menemukan koefisiennya sudah sama tapi beda tandanya,
maka yang kita gunakan adalah operasi penjumlahan. Ya. Sehingga kita lanjutkan. Hasil yang kita dapatkan berarti nanti 3Y ditambah negatif 3Y hasilnya 0. Sehingga yang lainnya adalah 2X tambah 4X berarti di sini 2X tambah 4X hasilnya 6X. Kemudian 1 ditambah 11 hasilnya 12. Kita sederhanakan maka X menjadi 12 dibagi 6 sehingga didapatkan X-nya itu sama dengan 2. Ini juga termasuk cara eliminasi. Jadi cara eliminasi ini karena kita melihat ada salah satu koefisien dari variabel yang besarnya sama, sehingga kita tidak lakukan operasi pengalian dengan koefisien-koefisiennya. Tapi langsung kita lakukan operasi eliminasi. Jadi kita lakukan eliminir, karena koefisiennya sendiri itu sudah sama. Oke, kita sudah dapat nilai X-nya, berarti langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ini. Apakah akan disubstitusikan pada persamaan pertama atau akan dimasukkan ke persamaan yang kedua. Misalkan nilai X sama dengan 2 ini, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita tahu persamaan yang pertama itu adalah 2X plus 3Y sama dengan 1. Berarti nanti nilai X itu sendiri akan diganti dengan sama dengan 2. Jadi berubah menjadi nanti 2 kali 2, karena X-nya saya ganti dengan 2, ditambah 3Y sama dengan 1. Dengan proses penyederhanaan, lanjutannya menjadi 2 kali 2 hasilnya 4, berarti 4 tambah 3Y sama dengan 1. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi 3Y sama dengan 1 dikurangi 4. Kita tahu 1 dikurangi 4 itu adalah negatif 3. Berarti kita dapatkan 3Y sama dengan negatif 3. Sehingga Y-nya itu akan sama dengan negatif 3 dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1. Kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, negatif 1. 2 untuk nilai X dan negatif 1 untuk nilai Y. Silahkan kalian pahami kembali untuk contoh yang kedua ini. Oke, kemudian di sini Bapak ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan dengan menggunakan metode campuran. Nanti hasilnya kalian kumpulkan kembali di Google Form yang akan Bapak berikan. Ini soal yang pertama, di mana persamaannya itu adalah 5X plus Y sama dengan 5. Persamaan yang keduanya 17X plus Y sama dengan negatif 5. Kemudian persamaan yang kedua 2P min 3Q sama dengan 4. Kemudian persamaan selanjutnya itu adalah 7P plus 2Q sama dengan 39. Silakan kalian kerjakan. Nah, di samping ini harus kalian kerjakan, ada satu tugas lagi yang harus kalian buat, yaitu membuat 3 soal terkait dengan aplikasi SPLDevi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian cari baik itu dari internet atau dari buku, silahkan dibebaskan. Kalian buat 3 soal plus jawaban tentang SPLDevi, tapi kaitkan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian cek, silahkan kalian cari, gitu ya. Kalian analisis dari soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Sehingga itu akan menjadi pengalaman bagi kalian terkait dengan aplikasi SPLDevi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya ambil contoh secara kasarnya, misalkan harga baju ditambah harga celana sama dengan 25.000 misalkan. Harga bajunya harga 1 baju dan harga celananya harga 1 celana misalkan. Kemudian diketahui kembali 3 harga baju dan 3 harga celana itu sama dengan 75.000 misalkan seperti itu. Tentukan harga celana dan harga bajunya misalkan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh terkait dengan aplikasi
dari SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih mendalami terkait dengan aplikasi ini, silakan kalian mencari secara mandiri, membuat 3 soal tentang aplikasi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Ingat 3 soal plus jawabannya. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami terkait dengan materi-materi yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Oke, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.